وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini sehubungan karena insyaallah kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, ya mengambil berkahnya lah. Insyaallah kita akan membahas kajian-kajian terkait dengan ibadah puasa. Insyaallah akan membahas tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa di sini hiya qismani, ada dua bahagian. Bahagian yang pertama qismun yubtilu sawabas shaum las sauma nafsahu. Bahagian yang pertama adalah membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa, bukan diri puasa itu. Nah, puasanya sah, tapi pahalanya batal, hilang, nggak dapat pahala apa-apa. Fala yujibu 'alail qada, karena puasanya sah, enggak batal, maka tak wajib atasnya mengqada puasa itu. Tapi enggak dapat pahala atas puasanya. Ini namanya istilahnya wa tusamma muhbitat. Namanya muhbitat, yang menghapuskan pahala puasa, bukan membatalkan hukum puasa. Kalau hukum puasanya sah, sehingga nggak wajib dia mengganti, mengqadha puasa itu. Tapi pahala dari puasa itu hapus. Nah, ini muhbitat namanya. Nah, yang macam beginilah yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, kam min shaim laisa lahu min siyamih ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya dari puasa itu kecuali lapar sama haus saja. Dia nggak dapat pahala apa-apa, cuman ngerasain lapar, ngerasain haus saja. Jadi sia-sia nilai ibadah puasanya, walaupun puasanya sah dan nggak dikatakan orang yang meninggalkan puasa. Puasanya sah, nggak wajib diqadha, tapi pahala puasa itu hilang. Nah, ini namanya muhbitat. Yang kedua, qismun, bahagian yang kedua adalah yubtilus sauma wa kadzalika shawab, membatalkan puasa itu, diri puasa itu batal, sehingga wajib diqadha nanti karena batal ya. Begitupun kalau puasanya batal, ya pahalanya pun hilang. Ini dua-dua, pahalanya hilang, puasanya batal. Kalau hilang pahala bukan berarti batal puasa, tapi kalau batal puasa pasti hilang pahalanya. Namanya pun udah batal. Nah, jadi ada yang cuman membatalkan pahalanya saja, tapi puasanya sah, nggak batal, nggak wajib qadha. Ada yang membatalkan puasanya, di samping juga batal pahalanya. Nah, maka fayajibu fihil qadha, wajib padanya itu qadha, karena batal puasanya maka wajib qadha. Waktu sama, dan untuk bahagian yang kedua ini disebut muftirat, membatalkan hukum puasanya,
bukan cuman membatalkan pahalanya, tapi juga hukumnya batal. Kalau hukumnya batal namanya muftirat. Tapi kalau cuman pahalanya yang hilang, puasanya tetap sah, nggak wajib diqadha. Nah, ini namanya muhbitat. Nah, kita masuk di bagian yang pertama tuh, al-qismul awal al-muhbitat. Bagian yang pertama adalah menghapuskan pahala puasa. Wahiyya matu betilu sawabas saum, yaitu apa saja yang membatalkan pahala puasa itu disebut muhbitat. Yang membatalkan pahala puasa namanya muhbitat. Apa saja? Nah, inilah yang disebutkan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya daripada puasa yang dilakukannya, kecuali yang ia dapatkan hanya merasa lapar dan haus semata-mata. Ini hadisnya akhrajahu Ahmad, di takhrij, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad, yang dia nggak suka kalau kita sebut tentang dia nggak suka. Kenapa? Karena itu aib sama dia. Ya, siapa yang suka aibnya dibuka, aibnya diceritain. Nah, ketika kita ceritakan aib dia dan dia tidak suka atas itu berarti ghibah. Walau kunta shadiqan, walaupun engkau dalam hal ini yang kau katakan itu betul. Misalnya dia banyak utang, satu hari itu ada 10 yang nagih utang. Jadi kita kebetulan lagi ada tamu, ya. Kata tamu kita, banyak tamunya, dari tadi bolak-balik selalu datang aja. Bukan tamu itu, ketawa. Jadi apa? Nagih utang lah, apalagi orang kok lebih besar pasak dari tiang ya kayak gitu. Utangnya keliling pinggang tuh, nggak mikir gaji laki berapa, tapi utangnya luar biasa. Angsuran ini lain, angsuran ini lain, 10 sekali ngangsurkan, ditagih 10. Nah, nggak ada duit, baru kebingungan itu, berondok tuh. Yang kita bilang tuh ya betul, nggak ada, bukan fitnah. Kalau yang kita bilang itu nggak betul, fitnah. Yang kita bilang betul, memang seperti itu adanya, nggak kita tambah-tambahi, ya nggak kita kurang-kurangi, pas. Tapi itu aib dia, sehingga ketika kita ceritakan ke orang lain tentang dia nggak suka, itu ghibah. Pahala kita hilangin lagi puasa, walaupun betul yang kita bilang itu. Tapi kalau yang kita bilang nggak betul, itu fitnah. Lah, fitnah itu lebih dahsyat lagi dari ghibah. Kalau ghibah yang kita bilang betul, tapi sakit hati orang. Kalau fitnah lebih sakit hati, karena nggak dia melakukan itu, kita tuduh dia begitu. Nah, itu fitnah. Jadi lebih dahsyat fitnah. Makanya sebetulnya apapun yang kita ceritakan tentang orang lain, betul ya berdosa, ghibah, pahala puasa lagi puasa hilang. Nggak betul, itu fitnah, lebih dahsyat lagi. Maka yang kalau kita mau selamat, dah diam aja lah. Diam aja. Cuman gini, orang lebih taat karena takut virus corona, diam di rumah. Sebetulnya agama sebelum ada virus ini pun kan, timbangkan kita keluar akhirnya tahu aib orang lain, akhirnya kemudian susah jaga mulut untuk tidak cerita terkait orang lain, bagus kan diam di rumah. Tapi ketika kita anjurkan seperti ini, nggak ada yang mau tinggal di rumah, mau keluar. Begitu ada virus, baru ketakutan. Ya, maka lebih takut sama virus daripada sama dosa. Lebih takut sama virus daripada sama dosa. Padahal virus nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan kan. Ada alasannya Pak Ustadz, kenapa nggak takut? Karena dosa kan nggak kelihatan Pak Ustadz. Virusnya udah kelihatan, nggak kan? Oh takut. Tuh, kalaupun kita ngomong sama orang, katanya kan seperlunya aja. Kalau jual beli seukuran transaksi, beli ini, udah selesai, habis itu pulang, jangan lagi ngobrol-ngobrol. Kan gitu anjurannya. Anjuran pemerintah kan gitu. Oh, patuh,
taat dia. Kenapa? Takut virus menyebar kemana-mana. Virus yang bisa bikin mati jasad, takut. Virus yang bisa bikin mati hati dan menghapuskan pahala, nggak takut. Virus yang bikin mati di dunia, takut. Virus yang bisa bikin kena azab di neraka, nggak mati-mati. Karena kalau diazab di neraka nggak mati-mati itu. Kalau di dunia kena virus, oke lah, seminggu gelepar-gelepar mati. Lah kalau virus dosa karena ghibah, fitnah, itu gelepar-gelepar di dalam neraka, nggak mati-mati. Karena kalau mati selesai, cepat kali sisaannya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap kali hancur kulit tubuh mereka, dibakar di api neraka saking panasnya, lantas hancur tubuhnya, tidak berarti selesai. Tubuh bisa hancur dibakar api neraka, tapi Allah munculkan balik tubuhnya. Udah hancur terbakar, muncul balik, bakar lagi, hancur lagi, muncul lagi, bakar lagi, begitu. Berapa lama? Ya seberapa banyak dosanya lah. Dosa ghibah lain, dosa fitnah lain, dosa ini lain, dosa ini lain. Seharusnya lebih takut ini kan. Nah, cuman waktu tempo hari sebelum virus corona itu datang, nggak pala takut. Nah, ngobrol sana, ngobrol sini, nyeritain orang nggak takut. Sekarang begitu ada virus ini, supaya dianjurkan kita diam di rumah. Mudah-mudahan orang yang takut tapi ya diam aja, nggak berani keluar, itu seperlunya aja. Padahal agama sebelum ada virus ini udah nganjurkan keluar rumah seperlunya aja, kan gitu anjurannya. Tuh apa kita keluar kalau jadi dosa, bagus di rumah. Nah, sehingga kita selamat lidah kita. Karena gini, kalau kita sudah tahu aib orang lain, jaga mulut untuk tidak cerita, itu jadi PR. Coba kalau kita nggak tahu aib orang lain, kita nggak perlu berjuang menjaga mulut untuk tidak cerita. Kita nggak tahu apa kita ceritakan. Begitu tahu, wah, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Apa itu? Menjaga jangan sampai yang ku tahu ku ceritakan ke orang lain. Nah, kadang-kadang kepancing. Orang cerita gini, ceritanya salah, nggak yang sebenarnya. Kita langsunglah nimpah. Nggak gitu ceritanya. Iya, bapak yang lebih tahu nih kayak ini, bapak kan sebelahnya. Ya gini tuh ceritanya, bla 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 bla. Ayo ceritain. Nggak sabar kita. Nggak sabar. Tadi mancing aja tadi. Tadi mancing orang cerita tapi salah. Kita tahu yang sebenarnya. Lah kita ceritain yang sebenarnya itu ghibah. Wa in kunta shadiqan. Jika engkau benar sekalipun terhadap yang kau katakan, tapi yang kau katakan itu yakrah, bikin orang yang kita ceritakan itu benci, nggak suka dia atas apa yang kita ungkapkan itu. Ya udah, itu ghibah namanya. Menghapus pahala. Semakin banyak ghibahnya, semakin banyak hapus pahala puasanya. Yang kedua, namimah. Namimah itu apa? Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Memindahkan kata-kata dengan maksud untuk menjatuhkan fitnah. Apa yang sampai sama kita, kita ceritakan ke orang lain. Maksudnya apa? Supaya muncul fitnah. Supaya muncul fitnah. Ketika kita sampaikan cerita ini, walaupun yang kita ceritakan itu betul, nggak kita tambahi, nggak kita kurangi. Begitu cerita dia sama kita, begitu yang kita sampaikan kepada orang. Kemudian orang yang kita sampaikan dengan orang yang cerita sama kita jadi ribut. Namimah itu lalat. Kenapa dikatakan dia lalat? Gini, lalat itu ketika dia hinggap di kotoran, kakinya itu kan bawa virus ya, bawa kuman.
terbang dia, hinggap di makanan. Akhirnya makanan terkena kuman, penyakit. Lalu makanan dimakan orang. Akhirnya orang yang makan kue yang sudah kena kuman tadi sakit. Kenapa sakit? Karena dia tidak punya imun iman, tidak punya kekebalan iman. Kalau imannya kebal, imannya bagus, begitu orang cerita, oh bapak katanya begini-begini, kata si anu gini-gini, oh gitu kata dia, iya pak gini-gini, oh ya udah, serah dia. Alhamdulillah dia ngasih pahala sama aku. Ini imunnya lagi bagus, imannya ya. Kan katanya begitu. Virus corona ini pun kalau imun kita bagus, nggak terserang kita. Kalaupun kena, insya Allah ya masa yang 14 hari itu lewat, lewat selamat. Nah, kalau imun kita rendah, begitu kena langsung ngedrop. Iman pun gitu juga. Kalau imannya lagi imunnya nggak bagus, begitu dapat berita-berita gini, oh gitu kata dia, oh kurang ajar itu. Nanti kalau jumpa aku tepuk lah itu. Terus gitu dia, terpancing dia. Kenapa? Karena imannya itu ngedrop. Kepancing. Cakap-cakap yang kayak ini mancing. Nah, jadi kalau kuman tadi kena ke makanan dimakan orang. Kalau kita fit, ya insya Allah kuman itu tidak bereaksi pada tubuh kita. Kalau pas kita nggak fit, tubuh dia begitu masuk kuman, bereaksi kuman, sakit. Nah, ada manusia punya karakter seperti lalat itu. Suka nyebar dia, nyebarin fitnah. Orang cerita sama kita gini. Datang kita, waktu dia cerita, begitu dia pulang, besok kita sampein sama yang dimaksud. Semalam saya udah datang ke rumahku. Ada apa dia? Diceritainnya kau katanya begini, bilang habis bulat. Nggak disaring-saring, macam mana kata dia, persis itu yang dibilang, bulat-bulat. Ya mencak kawan. Kenapa? Imun dia lagi nggak bagus, imannya. Begitu kena serang virus tadi, kata-kata namimah tadi, begitu kena serang kata si Polan kau begini, imannya lagi nggak bagus, langsung dia terus langsung. Begitu jumpa besok, ributlah orang. Tersebab karena siapa orang ribut tuh? Jadi fitnah itu. Tersebab karena kita yang suka naklul kalam, mindahkan cakap. Dari cakap ini kita bilang ke sana, lempar sini. Kalau orang sekarang apa namanya? Provokator. Provokator. Jadi dia bisa masuk kemana-mana. Dia kayak bunglon. Kesini masuk. Tapi ngaco aja. Kesini jelek-jelek yang ini jelek-jelek yang sini disampaikan. Ketika datang kemari, yang ini jelek-jelek yang sini disampaikan semuanya. Akhirnya orang jadi tambah benci, tambah pala, tambah marah, tambah segala macam. Putus silaturahim. Wah, gara-gara mulut dia. Ini berarti namimah. Yang macam begini hilang pahala puasa. Walaupun puasanya tetap sah, nggak batal, tapi pahalanya hapus. Dalam muhbitat namanya. Nauzubillah. Yang ketiga al-kazib. Wa huwa al-ikhbar bi ghairil waqi', yaitu memberitakan tentang sesuatu tak sesuai dengan yang sebenarnya. Berarti kita bohong. Kazib. Ini juga menghapus pahala. Jadi kadang-kadang ya antara sadar nggak sadar karena udah bawaan, kebiasaan sih. Kalau ngomong itu kalau nggak bohong kayaknya nggak puas gitu. Kalau ada kebiasaan kalau ngomong tuh bohong, ya ini pun bohong. Kemana-mana kalau ngomong bohong. Satu lagi, ketika seorang bohong, dia akan kejebak dengan kebohongan yang kedua. Kenapa? Karena dia nggak ingin kebohongan dia itu diketahui orang. Maka untuk menutupi kebohongan ini, bohong lagi. Untuk menutupi dua bohong ini, bohong lagi. Nggak habis-habis bohongnya. Ini hati-hati. Jadi bohong ini kayak narkoba juga, bisa kecanduan bohong ini.
Kenapa kecanduan? Itu tadi, untuk nutupi bohongnya, kan dia takut bohong dia itu dibongkar. Maka akhirnya dia harus berbohong lagi. Itu juga lah, punya istri lebih dari satu kan, banyak bohongnya itu. Mana mas, mana bang, kok lama kali pulang? Iya, ada kerjaan tambahan. Ya memang betul, kerjaan tambahan, istri baru. Bohong lagi. Nauzubillah, kadang-kadang ustadz ceramah mau juga bohong. Bohongnya macam mana? Menceritakan sesuatu yang sebetulnya banyak ditambah-tambah. Enggak seperti itu. Ceritalah dia begini. Padahal itu enggak kejadiannya, cuman direkayasa sehingga bohong dia menceritakannya. Ada seorang ustadz bilang gini, memang mau ngelucu-ngelucu sih dia menceramahkan hadis Nabi, al-ajalah minasyaiton, ketergesa-gesaan itu dari setan. Jadi nggak bagus, sesuatu yang namanya tergesa-gesa nggak bagus. Ya ceramahnya dari sisi ini bagus sih, supaya mengajarkan sama kita jangan suka melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa, menyimpulkan sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Itulah kira-kira. Cuman ketika ngasih contoh, seperti atuk saya di kampung, itu dengar suara azan, saking gopohnya ngambil wudhu, takut ketinggalan. Setelah itu atuk saya kan udah haji. Pikir hati dia lobenya, rupanya celana dalam istrinya nenek saya, masukkan aja, pergi dia ke masjid. Boleh orang satu masjid. Masa iya sih bedai lobe sama celana dalam, masa nggak bisa? Kan parah kali itu. Rasa-rasanya bohong nenek. Ya, kalau buta ya nggak ke masjid. Jadi kayaknya ya orang kan ketawa lah keke. Wah, dia pun makin semangat lah pula. Karena penyakit penceramah ini, kalau orang makin ketawa, makin serius dengarkan, dia pun makin semangat itu menceramahkan. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang isinya bohong-bohong. Buat contohnya itu contoh bohong. Seperti atuk saya di kampung. Kalau masih hidup lah atuknya marah itu atuknya. Jadi ya nggak usah bohong-bohong. Contohnya kenapa? Kalau memang nggak ada kejadiannya, ya umpama, bikin umpama, bukan cerita yang sebenarnya gitu. Umpamanya begini, sekedar mengambil iktibar. Jadi jangan kita menceritakan seolah-olah memang kayak gitulah kejadiannya, tapi sebetulnya tidak. Ya kan bohong juga itu namanya. Itu berarti bohong. Ya hati-hati juga. Nauzubillah. Kemudian yang keempat, an-nazaru lima yahrumu awla yahillu bisyahwatin. Memandang kepada sesuatu yang diharamkan, atau kepada sesuatu yang halal tapi mandangnya dengan syahwat. Itu juga mampus pahala itu. Arti dengan syahwat di sini bi ayatalazza bin nazar, merasa lezat dia memandang itu, walaupun itu bukan sesuatu yang haram. Yang dipandang itu bukan sesuatu yang haram, tapi syahwatnya bangkit dengan mandang itu. Ini juga menghapuskan pahala. Seperti misalnya apa? Nengok aurat istrinya, kan nggak haram. Tapi ketika dengan syahwat dia nengoknya, pengantin baru nih, mau bulan Ramadan nikah, wah syahwatnya gebu-gebu. Nengok aurat istrinya, muncul syahwatnya, dan manteng aja, dinikmati betul ya, merasa nikmat dia, dinikmati nengok itu aurat istrinya. Ya dari satu sisi kan nggak haram punya istri awak, tapi lagi puasa, nggak boleh lagi puasa itu mancing-mancingin syahwat. Nah kalau dia menikmati itu dengan penuh syahwat,
puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang hapus. Nah, atau melihat sesuatu yang memang haram, apalagi yang haram, kecuali darurat lah, umum bala. Kayak zaman kita sekarang ini kan udah umum bala namanya, nggak keluar nggak mungkin juga, kita punya keperluan kan, mana mungkin kita di rumah aja. Nggak apa-apa sih di rumah aja kalau memang tidak punya keperluan. Kalaupun ada hajat, kita ada yang menyelesaikan hajat, nggak apa-apa. Kayak lockdown itu kan katanya gitu, butuh apa, butuh beras, ada yang nganter beras, butuh duit, ada yang nganter duit. Kalau yang punya duit, misalnya dia mau belanja, tinggal telepon saja, nanti ada yang belikan, tinggal kita bayar, sehingga nggak perlu kita keluar-keluar, katanya gitu. Enak juga ya, kayaknya kita pun mau ya, nggak usah apa, nanti nggak ada beras, ada yang ngasih beras, nggak ada minyak, ada yang ngasih minyak. Kalau lockdown, tapi kita nggak lockdown ya, PSBB ya. Nah, kalau lockdown gitu katanya. Nah, jadi ya nggak apa-apa lah, uang kebutuhan semua tercukupi kok. Nah, kebutuhan tercukupi, nggak apa-apa. Ini kan nggak seperti itu. Ya kenyataannya kita punya kebutuhan yang harus kita sendiri menyelesaikannya. Bulan Ramadan ya harus keluar-keluar. Sementara di luar sana itu tadi virusnya banyak juga, cuman orang nggak pernah ribut. Virus corona ini aja ribut kali. Yaitu aurat-aurat terbuka itu kan virus semua itu. Cuman yang digerogotinya apa? Agama, iman. Nah itu yang digerogotinya. Nggak sampai bikin kita mati itu enggak. Tapi iman kita bisa lemah, nah, dibikinnya. Nah, cuman orang nggak ribut itu, nggak ribut, nggak ada serius antisipasinya lah gitu. Kalau ini kan serius. Itu yang lebih besar dosa yang kita pandang apa yang memandang, yang dipandang. Oh iya. Orang ini apa yang ya tentu yang membuka aurat itu yang lebih besar. Kita pun jangan kepancing. Nah, kita kepancing. Iya. Ya sama dosanya lah. Dosa jangan ditimbang-timbang. Nanti gini, tengok dosa itu Pak, dia lebih besar dosanya. Kalaupun aku dosa kan sedikit, lebih kecil gitu. Iya, nggak boleh juga gitu kan. Biar kecil pun kalau masuk neraka karena itu, megap-megap juga kita nanggungnya. Nah, jadi kalau umum bala ya mudah-mudahan dimaafin Allah. Enggak, ya mudah-mudahan dimaafin Allah. Nah, tapi kalau misalnya masih bisa dihindari untuk tidak dilihat, tentu wajib kita menghindari itu. Jadi kalau enggak kita hindari, ya walaupun puasanya enggak batal, tapi pahala puasanya itu yang hilang. Nauzubillah. Yang kelima, al-yaminul kadzibah. Yaminul kadzibah ini sumpah dusta. Al-haliful kadzib, sumpah dusta, sumpah bohong. Misalnya begini, dia diminta jadi saksi. Saksi baik yang meringankan atau yang memberatkan. Kalau saksi yang meringankan, tentu dia saksi dari pihak terdakwa, kan namanya meringankan. Kalau saksi yang memberatkan berarti saksi dari pihak yang menuduh. Nah, yang menuduh. Mana aja pun jadi. Untuk supaya ini memberatkan atau meringankan, dia diminta jadi saksi, dibayar. Nanti saksi begini ngomong gini. Dia lah didesain sedemikian rupa, rekayasa semuanya. Nah, ini duit sama engkau. Seandainya pun nanti kau disumpah untuk itu, ya sumpah aja, jangan nggak mau sumpah ya, supaya lebih yakin hakim. Kalau kau nggak mau sumpah, ya hakim nggak percaya sama kau nanti, beres aman katanya. Hanya bersumpah dia, demi Allah saya bersumpah
bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar, bahwa si Polan itu memang melakukan ini. Padahal bohong aja ini, rekayasa semua. Seandainya itu terjadi sedang dia puasa, direkayasanya lah sedemikian rupa dengan kebohongan, walaupun dengan atas nama sumpah, maka pahala daripada puasanya itu hilang. Kenapa? Karena berani bersumpah bohong. Itu masuk dosa besar itu. Nauzubillah. Kemudian yang ketujuh, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih. Berkata zur dan fahsh, yang keji. Nah, berkata yang zur dan keji. Misalnya maki-maki orang kan keji. Maki-maki orang itu kan keji. Atau berkata-kata yang membangkitkan syahwat. Nah, itu juga kata-kata yang keji. Lebih parah mengamalkannya. Nah, bukan cuma ngomong tapi diamalkan. Nah, kalau ini lebih parah lagi, habis pahalanya itu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan amal yang keji, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala hajat fi ayyada'a ta'amahu, tentang bahwa ia meninggalkan makannya, wasyarobahu, dan minumnya. Artinya apa? Allah nggak peduli, nggak ada hajat Allah. Maksudnya apa? Allah nggak peduli tentang dia puasa yang meninggalkan makan dan minum. Nggak dipeduliin Allah, nggak dinilai apa-apa sama Tuhan, dicuek aja sama Allah, nggak dikasih pahala apa-apa. Ketika dia sendiri tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang keji. Nah, jadi kalau lagi puasa ya jangan seperti sikit-sikit maki, sikit-sikit cakap kotor, atau cakap-cakap porno. Karena ada juga puasa-puasa juga, tapi ngomongnya itu ngomong-ngomong yang syahwat, itu keji juga, itu sama. Jadi nggak pantas lah ngomong-ngomong seperti itu lagi puasa. Apalagi mengamalkannya, mengamalkan yang keji itu. Nah, ini namanya muhbitot, menghapus daripada pahala puasa. Walaupun puasanya sah, tidak sampai batal, tapi pahalanya hapus. Nah, bagian yang kedua yang disebut dengan muftirat. Nah, ini membatalkan pahala, bukan membatalkan pahala saja, tapi hukum puasa pun dihukumkan batal. Wahia mayubtilu aslas saum, yaitu sesuatu yang membatalkan asal puasa itu, diri puasa itu batal, sehingga wajib nanti mengqodonya seusai Ramadan. Nah, puasanya dihukumkan batal. Ini ada 8 katanya sini. Yang pertama al-muftirul awal, yang membatalkan pertama ar-riddah. Ar-riddah, murtad. Orang murtad itu batal puasanya. Wahia qat'ul Islam, yaitu memutuskan Islam. Keislaman dia terputus, berarti nggak Islam lagi, berarti kafir ya. Itu murtad namanya. Orang yang Islam kemudian keislamannya batal, terputus, berarti nggak Islam lagi, jadi kafir. Kafir setelah Islam itu namanya murtad. Apakah murtadnya itu biniyatin, dengan niat saja? Niat saja, itu udah murtad. Aku kalau dia nggak mau begini-begini, bagus masuk Kristen aja lah aku lah, udah jadi Kristen aja lah aku. Bercita-cita, berniat mau masuk Kristen, udah kafir itu. Nggak boleh. Aku yang penting dapat suami kaya. Seandainya Kristen pun dia, aku harus masuk Kristen, nggak apa-apa, aku masuk Kristen, nggak apa-apa. Yang penting suamiku kaya. Itu apa? Kawin, walaupun Islam, tapi kere, miskin. Itu apa? Aku hidup nggak mau susah-susah kok. Aku mau senang aku di dunia ini. Nah, makanya aku mesti dapat orang kaya. Seandainya orang kaya itu orang kafir sekalipun, bahkan aku masuk ke agama dia jadi kafir, nggak apa-apa. Nah, kan sudah niat dia kan.
ketika dia niat begitu, apalagi diomongkannya sehingga orang lain tahu, itu sudah jatuh, sudah murtad dia. Walaupun belum dia menyatakan diri, orang belum jumpa pun laki-laki itu, cuman sudah bercita-cita, berniat untuk itu, sudah jatuh itu, wajib syahadat dia. Masuk Islamnya lagi wajib syahadat. Nah, seandainya itu terjadi sedang puasa, gimana? Batal puasanya, karena dia murtad itu. Au qaulin, atau murtad dengan sebab perkataan. Nah, misalnya apa perkataan itu? Menghalalkan yang diharamkan Allah. Itu hubungan antara laki dengan perempuan sah-sah saja, boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan dipaksa. Yang penting dia mau, kita mau. Dia hajat, awak hajat, ya kan? Namanya kan tolong menolong itu namanya. Awak nyampaikan hajat dia nyampaikan hajat kita, kan tolong menolong. Sama-sama menyampaikan hajat, ya nggak dosa. Yang berdosa itu dia nggak mau awak paksa, itu berdosa. Itu namanya pemerkosaan, pemaksaan, itu haram, itu berdosa. Tapi kalau sama-sama mau, sama-sama hajat, itu sama-sama kita tolong menolong, malah berpahala, itu boleh, nggak apa-apa, nggak berdosa, nggak haram itu, nggak zina itu namanya. Oh, berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kafir itu. Walaupun dia nggak melakukan itu, cuman dia ngomong seperti itu. Ucapan dia yang begitu itu, yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, itu jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Au fi'lin, atau murtad bisa dengan perbuatan. Nah, seperti misalnya sujud kepada berhala, sujud kepada selain Allah. Nah, itu nggak boleh. Sujud itu mutlak milik Allah. Lalu kalau kita sujud kepada selain Allah, nah itu bisa menjadikan murtad. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang itu khas. Perbuatan itu adalah tata cara ibadah yang dilakukan orang-orang kafir. Lalu kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Ya udah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, jadi kebetulan dia merayakanlah hari besar agama mereka kan, lalu dia datang ke tempat peribadatannya, kemudian dia melakukan peribadatan karena kita kawan dekat sama dia, diajaknya, ayolah, kita kan walaupun beda agama, kita kan toleransi, ayolah ikut. Ngapain? Ini ada acara gini, ikutlah biar kau tahu kayak mana ibadah yang agama kami lakukan. Ya udah, ikut. Sampai di sana, ayo kau bikin kayak gini, biar ngerti. Jadi ikut semua. Apa yang khas itu cara ibadah mereka, ya udah dia pun ikut juga. Nah, kalau sampai ini terjadi, berarti dia murtad dengan perbuatan. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Toleransi itu yang nggak gini juga sih caranya. Karena dalam Quran kan jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Diulangi lagi, baru lakum dinukum waliyadin. Orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga nggak perlu nyembah apa yang kami sembah, yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menyembah sebagaimana cara kalian menyembah. Kamu pun nggak perlu menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Ini tegas ayatnya. Nah, dan kita toleransi, kebinekaan. Bineka ya bineka, kita pun ngakuilah. Bineka Tunggal Ika itu ya kita akui, tapi Bineka Tunggal Ika dalam kerangka bingkai apa? Kalau menyangkut masalah akidah, ya enggak lah. Nah, tapi kalau sekedar hanya budaya segala macam yang tidak menyangkut akidah, yang tidak mengeluarkan kita dari akidah kita, ya sah-sah saja, saling menghormati. Ya udah, mereka beribadah jangan ganggu.
Gak usah dibom lah, apa pula ngebom. Dalam Islam itu nggak diajarkan ngebom yang memang mereka tidak mengganggu kita. Ngapain pula dibom-bom? Udah biarinlah mereka sesuai dengan keyakinan mereka beribadah. Ya udah, kita juga kan waktu ibadah kan nggak mau diganggu. Ya kita nggak usah ganggu mereka yang ibadah. Udah. Bahwa keyakinan kita beda sama mereka. Mereka anggap apa yang menjadi keyakinan kita salah. Ya kita juga menganggap apa yang menjadi keyakinan mereka salah. Ya udah, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita nggak perlu membenturkan. Tapi bukan berarti juga toleransi yang kebablasan. Sampai di YouTube itu kan banyak kita tengok. Sampai KUA-nya bagi, MUI-nya bagi, MUI tak KUA lah gitu. Di gereja ikut melantunkan ayat Al-Quran, ikut selawatan di gereja. Orang itu juga seperti itu. Ya kali. Di daerah mana itu? Di Jawa apa di mana itu? Nggak tahu lah persisnya di mana. Tapi ada itu, sebuah itu apa namanya di YouTube mengatasnamakan toleransi beragama. Karena kita di wilayah ini semua bersaudara, satu suku, satu nenek, maka saling menghormati. Hormati ya hormati, tapi nggak kayak gitu juga. Nanti sekali ke gereja, nanti sekali ke masjid. Aduh, inilah yang diminta orang kafir dulu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka udah capek mengintimidasi Nabi dengan pengikutnya, nggak berhasil. Dengan kekerasan nggak berhasil. Mereka mencoba untuk membujuk Nabi. Dengan cara apa? Dalam Muhammad kita kan satu bangsa, satu suku, kita diikat dengan kebersamaan. Jadi kita boleh beda, tapi nggak bolehlah saling menyerang. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita itu bersaudara. Makanya ya udah, sekali waktu nanti kami datang menyembah Tuhan mula, tapi sekali waktu kalian juga datang ke tempat kami untuk menyembah apa yang kami sembah. Turunlah ayat ini, karena asbab nuzulnya kan itu. Jadi nggak bisa toleransinya yang sampai kebablasan gitu. Baik, ya udah biarlah orang tuh cara agama mereka di tempat peribadatan mereka, biarin, gak usah kita ganggu. Kita ya seperti itu, saling menghormatinya ya begitu, untuk tidak saling mencacinya, saling menghinanya, mengganggunya dan seterusnya. Sebatas itu. Bukan berarti kita terus ikut-ikutan beribadah dengan cara mereka. Sekali waktu mereka juga datang ke tempat ibadah kita, ya nyembah apa yang kita sembah, ya nggak boleh lah. Nanti nggak ada batas yang hak sama yang batil tuh nggak nampak. Ya. Batas yang hak dan yang batil nggak nampak. Makanya kita nggak boleh mengakui bahwa semua agama itu betul. Nggak boleh. Sama kita, innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah tuh, yang dibetulkan Allah itu cuma Islam. Selain Islam nggak ada. Cuman gitu pun ya kita nggak boleh dengan kata-kata ini nyerang mereka. Kalian orang kafir, masuk neraka kalian. Nih ayat dalam Quran menurut ajaran kami begini-begini. Orang kafir itu kekal selama dalam neraka, masuk neraka kalian, kekal semuanya kalian. Ya nggak boleh juga dengan ayat ini kita ngantem mereka, ya nggak boleh. Nggak boleh dakwanya, nggak boleh dengan cara begitu. Jangan ngantem, dakwahnya itu justru menunjukkan kebenaran. Seperti apa kebenaran Islam itu? Kalau masuk di pikiran mereka, akhirnya dapat hidayah, mereka mau masuk Islam. Bukan kita hantem-hantem nih, enggak. Kalau seperti itu ya susah juga kita hidup berdampingan dengan orang yang beda agama dengan kita.
Nah, jadi toleransinya itu ya sebatas hablum minannas saja, tidak menyangkut soal peribadatan. Nah, cuman kadang-kadang orang kan sebagian sudah sampai ke tingkat yang seperti itu. Nah, kalau begini macam mana? Masuk hadis tadi lah. Berarti sudah bahagian daripada mereka. Nauzubillahi min dzalik. Tanggal akidahnya. Kita nggak boleh punya akidah seperti itu. Baik. Jadi murtad ini termasuk membatalkan puasa. Walau kanatir riddah lahzatan wahida, walaupun murtadnya itu sesaat aja, habis itu sadar dia syahadat balik masuk Islam lagi misalnya, ya tetap batal puasanya. Bukan kalau dia syahadat balik masuk Islam batalnya cup gitu, enggak. Begitu murtad di tengah puasa batal puasanya, bahwa dia harus bersyahadat lagi kemudian narik apa yang sudah diucapkannya yang menjadikan dia murtad. Nah, itu andai dilakukan dia itu tidak mengembalikan dia dari puasanya. Ini puasa tetap batal yang satu hari itu walaupun dia ada syahadat dan seterusnya. Nanti usai Ramadan wajib diganti yang satu hari itu yang dia murtad waktu itu. Nah. Yang batalkan kedua adalah al-haid wan nifas wal wiladah walau lahzatan minan nahar. Haid atau kedatangan haid itu batal puasa. Walaupun datang haid itu lahzatan minan nahar, satu lahzah dari siangnya. Kita bilanglah 2 menit menjelang azan maghrib datang haidnya. Ih, kok kayak haid aku lah. Periksa. Wih, betul. Waktu masih kapan? 2 menit lagi azan maghrib. Batal puasa karena ada di waktu imsak dia itu di kondisi dia datang haid, berarti batal. Biasa perempuan kayak gini macam mana? Ngempas ya. Dari pagi kamu keluar, udah mau maghrib keluar, paksa ganti lagi nih. Ya udah, kenapa kok ganti? Malah kalau ganti kan nambah pahala. Imsak yang sampai mau maghrib itu insya Allah ada nilainya di sisi Allah, walaupun puasanya batal nggak sah, tapi tetap perjuangan dia yang menahan diri sampai mau dekat azan maghrib, insya Allah itu nggak disia-siakan Allah. Dan nanti dia ganti puasa itu, yang ganti puasa itu hukumnya wajib, insya Allah dapat pahala wajib ganti. Nah, jadi nggak usah dipersoalkan. Jangan gini, udahlah tanggung, tinggal 2 menit lagi lah, putusin aja lah puasanya, putusin, tanggung, tinggal 2 menit lagi. Nah, nerusin yang 2 menit itu haram, karena bagi orang yang haid berpuasa itu haram. Seperti berpuasa dari awal imsak haram, berpuasa di ujung mau dekat buka juga mempertahankan puasa itu haram. Nah, memulai puasa dalam keadaan haid haram, melanjutkan puasa setelah datang haid juga haram. Nah, nifas juga sama. Wiladah, melahirkan. Walaupun dia hamil yang sudah mau dekat melahirkan, tetap aku nggak mau, aku tetap puasa aja. Puasa dia. Begitu jam 3 lahir anaknya. Batal nggak puasanya? Batal. Yang ketiga al-junun walau lahzatan, gila walaupun sebentar. Datang gilanya, walaupun sebentar, cuman 1 lahzah saja. Kita bilanglah sekian menit aja. Habis itu siuman balik dia. Ya udah batal tadi itu. Yang sebentar dia gila tuh batal puasanya. Nauzubillah. Ya jangan sampailah kejadian gila. Hanya kalau ada gila yang permanen, ada gila datang-datangan. Bukan dibikin-bikin ya, memang kayak gitu. Pas datang, ya gila dia. Mau repet, apalah, bahkan ngamuk-ngamuk segala macam. Begitu sadar, ya udah baik dia. Kayak macam ada kejadian.
Nah, jadi kalau ini kumat gilanya sedang puasa, batal puasanya. Batal puasa. Walaupun gilanya sebentar. Habis itu sadar siuman balik, normal balik. Udah sempet gila tadi kan? Berapa lama? Sekian. Cuman hitungan menit aja lah. Ya udah, batal puasa. Wajib ganti. Karena gila membatalkan puasa. Tapi kalau gila jabatan, gila harta, gila perempuan, nah ini enggak membatalkan puasa, membatalkan pahala ya. Gila jabatan, gila wah ini habis semua hartanya untuk modal dia supaya menang kampanye. Aku sanksi nanti kalau enggak menang ini nyepak kaleng di jalan ini. nyepak kaleng ini di jalan. Nah, ini habis-habisan dia mau untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti. Yang pasti dibuang-buang. Ada yang habis 500 juta, ada yang 1 M. Iya. Tabur-tabur. Makanya yang duluan kaya sebetulnya tim suksesi. Namanya pun tim sukses. Ya sukses aja dia. Menang pun ya yang apakan dia sukses, kalah pun dia sukses. Kenapa? Karena cair duluan sama dia. Alah. Nah, jadi gila yang ngerusak akal itu kalau gila jabatan, gila apa. Ya kecuali kalau dengan karena itu kemudian jadi gila dia, iya batal puasa. Kemudian al-muftirur rabi, yang batalkan yang keempat al-irma was-sukru. Irma itu pingsan, sukru itu mabuk. Pingsan. Tapi dengan catatan iza amma jami'an nahar. Kalau pingsannya itu tak sadarkan dirinya itu sepanjang siang puasa. Misalnya kayak orang koma itulah. Itu enggak sah. Dari mulai azan subuh, sebelum azan itu koma dia. Enggak sadarkan diri. Kayak orang pingsan itulah koma. Sampai kapan baru sadar ya? Jam 7 malam habis maghrib. Nah, kalau ini enggak sah. Puasanya enggak sah itu. Nah, puasanya enggak sah. Kenapa enggak sah? Sepanjang siang dalam keadaan enggak sadarkan diri, pingsan atau koma. Itu pun sukru, mabuk. Nah, kalau irma itu enggak sadar tapi enggak ada reaksi ya, diam. Kalau mabuk ini enggak sadar tapi bereaksi. Nah, makanya mabuk ini bisa bahaya, bisa ngancur-ngancuri barang, bisa apa, bisa mukulin orang. Nah, enggak sadar dia, tapi pergerakan ada. Ya janganlah dibayangkan, Ustadz apa ada orang lagi puasa mabuk, Ustadz. Ya kalau mabuk minuman keras enggak akan puasa di itu. Bisa jadi gini, sahur makan pakai jamur belakang rumah. Dulu jamurnya mirip kayak gini, dimakan aman. Nah, ini muncul lagi jamur. Pikir hati istrinya, ya jamur yang tempo hari diambil, rupanya beracun. Nah, kata lakinya, nanti aja lah dimasaknya, biar apa? Biar nambah selera waktu sahur aja. Oh iya bang, iya. Makalah habis sahur. Wah, bereaksi lah. Ngomong entah apa-apalah, ngomel merepet gitu. Sampai azan subuh pun ya merepet, ngomel, enggak karu-karuan, enggak sadar ya ngomong entah apa-apalah. Namanya mabuk. Nah, kalau sampai azan maghrib enggak sadar-sadar, enggak siuman-siuman dia, ya ganti. Tapi kalau adalah sadarnya walaupun sebentar, ama idza afaqa walau lahzatan wahida. Adapun kalau dia sadar walaupun cuma sebentar sadarnya, sahha saumuhu,
dan sah puasanya. Nah, misalnya jam 3 sadar ya, setelah sadar ya udah lanjutin puasa, sah puasanya. Nah, tapi kalau sepanjang hari itu nggak sadar, mabuk terus itu ngomel merepet sendiri. Nah, saya pernah ke ini si Gelombang Tanjung Bali. Nah, ada rame-rame kami ke sana. Jadi di tempat-tempat karena rame kan, ada yang tidur di sini, saya dapat giliran tidur di kantor kuanya situ. Jadi diantar naik kereta saya ke kantor kuah itu. Udah malam nih, kami sampainya udah malam kantor kuah. Ustaz sini sekalian nanti dilangsir yang lain. Wah, saya pun situlah, nggak jauh dari situ kok denger orang kayak ceramah itu, masa malam-malam ada ceramah. Saya tengok kayak orang gilanya ceramah kayak ustaz itulah ceramahnya. Tapi kok kan nampak itu di ceramahnya itu ngawur-ngawur kan nampak. Oh gila itu ustaz. Oh. Nah, kalau misalnya itu gila, oke, sebentar aja dapat. Tapi kalau bukan karena gila, tapi karena mabuk pun mau juga ngomongnya nggak ngelantur kan. Nah, kalau mabuk baru batal puasa apabila dari waktu imsak sampai azan maghrib, subuh sampai maghrib, terus dalam keadaan nggak sadar. Nah, itu nggak sah puasanya, wajib ganti. Nanti kalau dia siuman. Tapi kalau adalah siumannya walaupun sebentar di siang hari itu, misalnya jam 6 sadar ya, setengah 7 buka, setengah jam ada masa dia sadar kan di waktu puasa, ya ini sah puasa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada sadarnya. Nah, sadarnya kita bilang 1 jam. Selebihnya itu tadilah gila, sadar mabuk atau pingsan atau koma, kemudian sadar. Adalah 1 jam sadar, habis itu balik lagi koma lagi atau balik lagi pingsan lagi, sama aja. Yang penting siang hari itu ada sebentar dia sadar, sah puasanya. Apakah sadarnya di ujung, apa sadarnya di awal, atau sadarnya di tengah, pokoknya ada sadarnya lah, walaupun sebentar, sah puasanya. Misalnya sadar di awal, waktu imsak itu azan subuh, mulai puasa, sadar ya. Begitu siap sembahyang subuh, kumat, mabuknya tadi kumat, wah merepet, sampai azan maghrib misalnya, nggak sadar. Tapi kan sempat sembahyang subuh itu kan setengah jam kita bilang sempat dia sadar kan, ya udah sah puasanya. Nah, nggak wajib ganti nanti. Atau di tengah sadarnya, awal imsak merepet dia datang mabuknya. Tapi waktu zuhur siuman dia, siap sembahyang zuhur kumat lagi misalnya, ya sama aja. Yang penting ada sadarnya. Koma pun gitu sama. Kemudian yang kelima jima. Jima dengan sengaja. Nah, ini batal puasa. Di samping kena kifarat dan sebagainya lah. Jima. Yang selanjutnya yang kelima ya. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa wusulu ainin min mamfadzid maftuhin ilal jawb, menyampaikan satu ain benda dari lubang yang terbuka hingga sampai ke jawb, ke rongga. Nah, ini batal puasa. Seperti misalnya masukkan
sesuatu ke telinga dalam, masukkan sesuatu ke hidung, ya. Tapi kalau baru batas yang lembek ini nggak apa-apa, ini yang lembek ini. Jadi jangan nanti misalnya ada apa namanya, kalau tai hidung apa namanya, upilnya gini dari sini, dibuang upil kau, batal nanti ngorek-ngorek, memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Nggak apa-apa kalau yang ini, yang lembek ini, itu dikorek ke dalam nggak apa-apa. Jangan sampai ke batangnya, batang. Kalau batang ini haisum, batang hidung, itu baru batal. Kalau sininya nggak apa-apa. Makanya ada orang bulan Ramadan asal berwudu nggak pernah masukkan ke hidung, nggak pernah kumur-kumur. Kenapa? Batal masukkan ke hidung, masukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Nggak batal, tetap sunat walaupun dari gelincir matahari. Cuman jangan mubalaghah, jangan bersangatan. Kalau bersangatan tuh makruh. Jadi kalau sampai kesedot, masuk dari mana? Ke otak nih, pedih. Itu batal. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang makruh sehingga sampai membawa ke rongga yang terbuka. Kalau itu batal. Makanya jangan yang makruh, yang sunatnya aja sekedarnya. Jangan mubalaghah. Kumur pun gitu juga, sebatas itu aja. Jadi ada orang beranggapan masukkan air ke mulut itu termasuk masukkan ke rongga yang terbuka. Jadi saya Ustadz kalau berwudu nggak pernah saya Ustadz di bulan Ramadan atau waktu puasa itu kumur-kumur, nggak, takut batal katanya. Bu, kalau mulut rongganya itu yang membatalkan tenggorokan di tengah-tengah. Kalau yang di sini aja nggak apa-apa, kumur-kumur nggak apa-apa. Jangan mubalaghah, bersangatan, wah gitu. Waktu masuk, itu batal, karena itu makruh. Jadi melakukan yang makruh nggak sengaja masuk batal. Tapi kalau melakukan yang sunat, sekedar kumur-kumur yang di mulut aja, nggak sengaja ketelan, nggak apa-apa, dimaafin. Tapi melakukan yang sunat ya, yang sunat. Seperti kumur-kumur wudhu itu kan sunat. Dan dia tidak bersangatan sekedarnya, tiba-tiba tersedak, masuk. Itu maaf, itu nggak apa-apa, nggak batal puasa. Ada yang nanya, impus kayak mana Ustaz? Impus. Nah, urat kita jauh rongga apa enggak? Urat aliran darah. Ada rongganya nggak itu? Ya adalah aliran darah kan. Kalau nggak ada rongganya, darahnya ngalirnya kayak mana? Ini jarum, cucukkan, berarti kan memasukkan sesuatu ke rongga dia. Kemudian kan namanya impus kan ada zat yang dimasukkan kan, apa cairan, di situ ada suntian obat segala macam. Kalau ini batal. Orang yang puasa diimpus itu batal. Tapi kalau tidak ke uratnya, seperti suntik, yang disuntik itu kan paha ya, suntik. Itu macam impus itu dia, enggak kan? Daging itu aja kan, daging. Masukkan, baru memasukkan sesuatu, tapi kan tidak ke dalam rongga yang terbuka. Nggak ada rongganya kok itu. Kecuali kalau pas di urat tuh, kayak impus itu ya kan berongga dia. Ada obat yang dia itu dimasukkan ke dubur, masuk dia susah buang air besar. Salah satunya obat itu, ada yang obat yang dimakan, ada yang nggak dimakan, masukkan ke dubur, kayak rudal gitu segini, masukin, licin, udah masuk. Begitu dia masuk, nanti bisa mancing, jadi mules, akhirnya bisa buang air besar. Kalau lagi puasa jangan. Kalau dimasukkan ke dubur itu, masuk itu ke rongga yang terbuka. Itu batal puasa, nggak boleh, haram. Baru yang ke-6, yang ke-7. Kita simpelkan aja dulu. Yang ke-7 yang membatalkan puasa, ini sampai 8 ya.
keenam tadi udah. Ini dibilangnya sini 8. Ada 8 sama nih ya. Yang keenam, bentar dulu ya. Ini al-muftirus sabi al-istimna. Istimna ini tolabu khurujil mani, mengusahakan keluar mani. Istimna menyengaja melakukan sesuatu yang membuat maninya keluar. Itu istimna namanya. Ini batal. Imma biyadihi, bisa dengan tangannya sendiri, au biyadi halilatih, bisa dengan tangan istrinya, dipegang-pegang kemaluannya sampai akhirnya keluar spermanya, itu batal lagi puasa. Au bipikrin, bisa dengan berpikir, ngayal gitu, mau nikah kurang modal misalnya. Asal ditanya mintanya mahal semua, awak gak punya duit, sementara hajat nikah kuat kali, terakhir mikir, ngayal, lagi puasa nih keluar spermanya, itu batal puasa, istimna namanya. Makanya lagi puasa jangan banyak-banyak ngayal-ngayal. Aw nazorin, atau dengan melihat, nengok film porno, buku-buku porno, baca-baca buku majalah-majalah porno, terangsang syahwatnya, keluar spermanya, batal. In alima al-inzali fihima, jika ia tahu dengan dia melakukan itu mengakibatkan keluarlah spermanya. Adatnya sama dia begitu. Aku kalau nengok baca-baca majalah kayak gini, udahlah, nggak tahan lah, itu dah keluarlah itu spermanya. Lantas lagi puasa dibaca, adatnya keluar, kan sama dengan sengaja memang mengeluarkan itu, cuman dengan cara baca gitu. Dia batal puasanya. Ini yang ke-7. Yang ke-7. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. Al-mubtilus saniyah. Enggak nampak nih. Lain lagi sudah. Al-mubtilus saniyah. Sabi istimna. Ini dah. Al-muftirus samin istiqo'ah. Istiqo'ah itu tolabu wa ta'amudu khurujil qai', menyengaja mengeluarkan muntah, sengaja muntah. Misalnya macam mana? Ya sengaja disogok-sogok mulutnya, air muntah, itu batal. Payu betul, maka dia membatalkan puasa. Walau kana qalilan, walaupun muntahnya sedikit. Termasuk namanya muntah sesuatu yang sudah masuk keluar, itu muntah. Kalau mengeluarkannya dengan sengaja batal. Contoh apa? Nguap, lupa nutup, nyamuk masuk, dalam. Oke, masuknya kan nggak sengaja kan? Kan bukan kita masukkannya, dia yang masuk sendiri. Masuk, tuh langsung ke tenggorokan ini. Kan gatel itu. Gak enak kali ah. Tambah jijik pula nyamuk. Jadi nggak enak kali. Nah, sebetulnya dibiarin aja, lama-lama kan turun itu. Cuman karena dia merasa nggak nyaman, diusahakan dia keluar nyamuknya. Ngeluarkannya itu sama dengan muntah sengaja itu. Jadi muntah itu tidak harus nasi. Apa saja yang masuk ke dalam ketika dia keluar namanya muntah.
Nah, jadi kalau diusahakan keluar, keluar nyamuknya, ya batal. Dia yang disamakan dengan muntah dengan sengaja. Nah, nyamuk. Cemana pula kalau lalat yang masuk? Oh, ya udah sama aja. Ya udah biarin aja lah kalau udah masuk dia lewat hak kecil. Rezeki. Ya. Kalau lalat bisa masuk mulut nggak kelewat kali, terlalu kali. Yang besar soalnya ya. Kalau tidur kok, tidur. Iya. Buka Iya. mulut, Iya. Tapi kalau nyamuk masih mungkin ya, kecil ya. Tapi itulah nguapnya ngeri kali. Nguap. Kayak nyedot dia. Cuma langsung kayak bola di kotak penalti langsung ditendang langsung. Cuk masuk kemari. Baiklah, mari segini aja. Ini kalau kita bahas rinci terus semuanya lama kali waktunya. Kita padakan sampai sini. Ya? Oh nggak apa-apa. Selama ludah itu murni. Tapi kalau ludah plus dicampur sisa makanan yang terselit di gigi, batal. Atau ludah yang bercampur dengan nyicipin makanan. Ini perempuan kan ada yang sanksi takarannya karena nggak biasa masak sih. Nanti toto buka keasinan, aduh, udahlah. Jadi dicicipinnya lah kuahnya itu. Harusnya kan diludahkan. Ini enggak, sekali sama air liurnya ditelannya. Nah itu batal. Karena air liur plus kuah makanan. Tapi kalau air liur tok ditelan nggak apa-apa. Jadi jangan ada orang saking kan nggak paham, sangka dia nelan air liur itu batal, makanya bola-bola sih ngeludah, kayak sawan ludah. Padahal ngeludah ini kalau disering-seringkan itu terpancing ya, mau keluar aja air liurnya. Jadi terkesan seolah-olah puasa itu baru mantep kalau ngeludah. Mantep. Belah. Walaupun nggak apa-apa, cuman yang parah lah sampai kalau ngumpul-ngumpul kan itu. Ya, kalau batal nggak batal, cuman parah itu aja lah. Kecuali kalau udah keluar dari mulut ngeces, tiba-tiba ditelannya, itu batal. Karena sudah keluar dari areal mulut. Nah, kalau udah keluar ke bibir, masuk lagi ditelan, itu batal. Jadi kalau masih di mulut nggak apa-apa. Tapi jangan dahak. Dahak air liur beda. Kalau dahak ditelan batal. Apakah dahak yang keluar dari dada atau dahak dari ini, dari hidung, dari otak ini, begini kan, mari ke mulut, langsung ditelannya batal. Misalnya kan gini, lagi sholat, jadi imam pula tuh. Jadi entah macam mana dia agak batuk. Ya, karena batuk, keluar dahak. Aduh, kayak mana ini? Karena kurang ilmu, terakhir, udahlah, telan aja lah, nggak ada yang tahu. Nah, pertama sholatnya batal, yang kedua puasanya batal. Ya, kayak mana? Diludahkan di masjid nggak boleh, haram. Ya, kalau haram di masjid bukan berarti boleh dimakan, ditelan batal. Ya, tangannya lah kayak mana? Ini kan di bajunya atau kayak mana lah yang jadi korban. Tapi jangan ditelan, batal. Bismillah. Nah. Oh enggak. Iya, ada. Karena saking kecilnya, ini kan ada lubang di sini. Saking kecilnya tidak dianggap dia rongga yang terbuka. Sama seperti ini kan lubang pori-pori kan ada, cuman saking kecilnya tidak dianggap rongga yang terbuka. Nah kalau itu dianggap rongga yang terbuka, ya kena siram nanti masuk ke pori-pori batal kan? Nah, nggak apa-apa. Jadi lubang mata ini tidak dihukumi rongga yang terbuka. Sehingga kalau ada mata kurang terang, lantas berobat dia, tiba-tiba kok terasa pahit di tenggorokan itu. Berarti kan masuk dia, nggak apa-apa.
dia dihukumi bukan rongga yang terbuka. Jadi nggak sampai membatalkan puasa. Cuman kalau terasa pahit-pahit di sini jangan ditelan. Kalau ini memang rongga yang terbuka kan, nah kalau itu ditelan batal. Tapi yang masuk lewat ini, lubang mata ini, itu nggak apa-apa, aman. Tapi setelah masuk ke mulut, pahit, terasa di mulut, dibuang, diludahkan, kumur. Jangan sampai ditelan masuk ke ini. Kalau ini rongga yang terbuka itu batal kalau ditelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.